imun, atau kekebalan tubuh, atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu imunitas, tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Kamu harus ingat ya istilah-istilah itu, karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman, begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya. Sehingga, jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfu.
Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut.